Tidak ada pendiri agama manapun di dunia ini, belum ada pemimpin agama manapun di sepanjang sejarah yang pernah mengucapkan kalimat seagung yang pernah diucapkan oleh Yesus Kristus. Tahun lalu waktu saya memimpin 99 tahun pemuda, kita sempat singgung ini. Yesus Kristus adalah satu-satunya pribadi yang pernah berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Pendiri agama mana yang pernah mengucapkan itu? Pendiri agama yang mana yang pernah mengucapkan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan? Muhammad sampai mati tidak pernah ucap itu. Buddha sampai mati tidak pernah ucap itu. Konfusius, pendiri agama Konghucu, sampai mati pun tidak pernah mengucapkan kalimat seagung itu. Tapi Yesus Kristus satu-satunya yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup." Saya jelaskan sedikit lagi tentang kalimat ini. Kita sudah jelaskan tahun lalu waktu umur 99 remaja, pemuda kan? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Di dalam bahasa Yunani dia menggunakan kata ego eimi, artinya aku adalah. Tetapi ego eimi maksudnya aku adalah satu-satunya. Karena itu ketika diterjemahkan di dalam bahasa Inggris, I am the way, the truth, and the life, mesti tambah the. Jadi kenapa? Satu-satunya. Nggak boleh bilang, jadi Yesus tidak berkata aku jalan. Tidak, aku satu-satunya jalan. Aku satu-satunya kebenaran. Aku satu-satunya kehidupan. Saudara-saudara tahu tidak? Semua agama berkata kami jalan, kami jalan, kami jalan. Semua agama mencari jalan. Semua agama mencari jalan. Semua agama mencari jalan. Sekaligus mengidentifikasi diri mereka jalan. Kapan agama Islam lahir? Kira-kira menurut perhitungan sejarah Muhammad lahir tahun 580 Masehi. Lalu setelah 40 tahun kemudian, berarti 540 tambah 40 berapa? 620. Pada tahun 620, umur 40, Muhammad mendapat wahyu di Gua Hira. Jadi ada selang 600 lebih tahun Alkitab selesai tulis, baru datang wahyu kepada Muhammad. Jauh sebelum ayat Al-Quran itu turun, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus itu. Yesus so bilang, akulah jalan itu. Jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Jalan adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Saudara-saudara yang belajar filsafat, apa tujuan tertinggi dari filsafat? Mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran, mencari kebenaran. Tujuan terakhir dari agama-agama mencari jalan. Tujuan terakhir dari filsafat mencari kebenaran. Ini dua kekuatan yang menggoncang, yang mempengaruhi dunia dari abad ke abad. Cuma dua kekuatan besar yang mempengaruhi dunia, agama dan filsafat. Jadi jalan tujuan akhir dari agama-agama, kebenaran tujuan akhir dari filsafat. Maka waktu Yesus mau bilang, akulah jalan dan kebenaran, Yesus sesungguhnya juga mau bilang, jalan yang dicari oleh agama-agama seluruh dunia, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Semua agama terbesar lahir di dunia timur. Tahu enggak? Semua filsafat terbesar paling berpengaruh ada di dunia barat. Jadi waktu Yesus bilang itu, jalan tujuan akhir dari agama-agama, kebenaran tujuan akhir dari filsafat. Agama-agama lahir di dunia timur, filsafat lahir di dunia barat. Maka waktu itu Yesus seolah-olah mau bilang, jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Jalan yang dicari di dunia timur, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari di dunia barat, akulah jalan itu. Maka semua agama seluruh dunia kalau mau datang belajar agama mesti datang di dunia timur. Tapi orang perhatikan, pendidikan, institusi pendidikan paling bergengsi, paling berpengaruh ada di dunia barat, bukan? Karena apa? Pengaruh filsafat. Agama mempengaruhi timur, filsafat mempengaruhi barat. Maka Yesus seorang mau bilang, dari timur sampai di barat, akulah yang dicari. Yang terakhir, kebenaran. Jalan, tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran, tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat. Kita ulang ya. Jalan
adalah tujuan akhir dari agama-agama. Kebenaran adalah tujuan akhir dari filsafat. Kehidupan adalah tujuan akhir yang tidak mungkin dicapai oleh agama dan filsafat. Maka Yesus seolah-olah akan berkata, jalan yang dicari oleh agama-agama, akulah jalan itu. Kebenaran yang dicari oleh filsafat, akulah kebenaran itu. Kehidupan yang tidak mungkin didapat di dalam agama dan filsafat, akulah kehidupan itu. Siapa yang pernah mengucapkan kalimat seagung ini selain Yesus Kristus? Maka gereja, jangan malu bersaksi, jangan malu memberitakan Injil, jangan gentar karena yang kita beritakan bukan berita manusia, tapi berita dari sorga yang diperintahkan oleh Yesus Kristus sebelum dia naik ke sorga. Dia berkata, pergi ke seluruh dunia, beritakan kepada semua orang bahwa akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Terakhir Yesus bilang, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini yang kita bilang pentingnya pemberitaan Injil. Mari kita menghidupkan semangat penginjilan. Mari kita menghidupkan gairah penginjilan. Mari kita menghidupkan semangat kita, gairah kita, orientasi kita, program-program kehidupan bergereja kita.